Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Batik TV yang semoga selalu diberikan kesehatan badannya dan selalu diberikan istiqomah dalam ibadahnya dimanapun berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk Mas kameramen, apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Tanya Tat, ada dari Anis Armida. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mempunyai hutang tapi nggak mau bayar-bayar? Padahal dulunya kami dekat. Saya tidak mau memutus silaturahmi, tapi yang dihutangi malah gitu. Ya. Pertanyaan bagus ya. Malah ini kalau yang sekarang viral itu justru biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu dong 100. Tapi ini malah kebalik, gara-gara pinjam sehingga putus silaturahmi. Yang perlu menjadi catatan adalah pertama, di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan hutang piutang, maka catat. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man akhoda amwalan nasi yuridu ada'aha adahallahu anhu, wa man akhodaha yuridu itlafaha atlafahullahu azza wa jalla. Barang siapa ada orang punya niatan berhutang kepada orang lain, akan tetapi dia bersungguh-sungguh untuk mengembalikan hutang tersebut, maka di sini Allah akan memudahkan solusi atau jalan keluar, rezekinya diberi kemudahan untuk bisa melunasi hutangnya. Bahkan insya Allah rezekinya tidak hanya cukup untuk membayar hutang, tetapi bisa digunakan untuk yang lainnya. Tetapi sebaliknya, jika ada orang punya niatan hutang, tapi dari awal memang sengaja tidak akan mengembalikan hutang tersebut, ini justru akan disulitkan rezekinya, sehingga orang itu tidak akan semakin tambah kaya, justru semakin menderita. Sampai pentingnya urusan masalah hutang, Rasulullah sendiri ketika ada sahabatnya yang meninggal dunia, pertama kali yang ditanyakan sebelum jenazah itu disolatkan itu berkaitan dengan masalah hutang. Kira-kira si mayat ini punya hutang apa tidak? Kalau memang si mayat ini punya hutang, Rasulullah kemudian menyelanjutkan pertanyaannya, kira-kira ada harta warisannya, harta tinggalannya yang bisa digunakan untuk membayar hutang apa tidak? Jika jawabannya tidak ada, maka Rasulullah enggan untuk mensolatinya. Tetapi kalau ada sahabat yang mau menanggung untuk membayar hutangnya, maka Rasulullah dengan siap untuk mensolati jenazah tersebut.
Artinya apa? Dosa hutang itu sangat berbahaya. Bahkan di dalam keterangan hadis yang lain dijelaskan, seandainya ada orang ketika hidup meninggal dalam keadaan mati syahid, kemudian dihidupkan kembali, dia syahid lagi, dihidupkan kembali, syahid lagi, dihidupkan kembali, syahid lagi, berulang-ulang semacam itu. Artinya kita sadari betul orang yang mati syahid dakhalal jannah, pasti surga. Tetapi kalau dia masih memiliki hutang, otomatis dia tidak akan bisa mencium bau surga selama hutangnya terlunaskan. Maka sering kita mendengar sambutan dari Sohibul Musibah ketika ada orang yang meninggal dunia, itu pasti memberikan arahan atau warning, pengumuman. Kalau si mayit masih punya hutang, sekiranya tolong untuk dilunaskan. Tapi kalau memang tidak bisa untuk mengikhlaskan, maka harus menjumpai dengan ahli waris. Karena begitu pentingnya untuk melunasi hutang. Bahkan dikatakan kalau orang meninggal dalam keadaan punya hutang, kemudian dia mati masih dalam keadaan berhutang, kebaikan-kebaikannya akan terhapus karena untuk melunasi hutang tersebut, sehingga di akhirat mungkin dia tidak memiliki pahala yang dia lakukan semasa di dunia karena masih memiliki hutang. Oleh karenanya, sikap kita yang paling bagus adalah, sikap kita yang paling baik adalah kalau dengan teman, daripada nanti hubungannya itu menjadi berantakan, hubungannya menjadi terputus. Kalau kita punya rezeki, ada teman mau hutang, mendingan tidak usah dihutangi, tapi diberi atau dikasih, tentunya dengan sesuai kemampuan kita. Karena kalau dihutangi, otomatis itu yang menjadi nantinya masalah di kemudian hari. Ini jawaban singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Tat.